Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian Aulia Putri akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang UTS dari mata kuliah IRP. Baiklah, langsung saja. Ini adalah soal UTS-nya. Jika diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C, maka di mana kondisi, keperluan, dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. 1. Untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C, tentukanlah nilai-nilai sebagai berikut. Netting, loading, offsetting, exploitation. Yang kedua, jelaskan kesimpulan saudara dari hasil nomor 1 di atas. Yang pertama, kita harus mencari bahan baku D. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa kebutuhan kotor pada bulan pertama ada 10, bulan kedua 15, bulan ketiga 20, bulan keempat 15, bulan kelima 28, bulan keenam 15, bulan ketujuh 20, serta bulan ke-8 23. Dapat diketahui juga bahwa jadwal penerimaan persediaan pada bulan ketiga sebesar 25. Lalu persediaan di tangan ada sekitar 18. Maka dari itu, kebutuhan kotor yang berjumlah 10, maka dari itu persediaan di tangan dikurang kebutuhan kotor bulan pertama. Jadi persediaan di tangan tersisa 8. Karena bulan kedua kebutuhan kotornya 15 dan persediaan di tangan tidak mencukupi, maka akan menambahkan kebutuhan bersih pada bulan kedua sebesar 7. Lalu di bulan ketiga persediaan di tangan tidak ada. Tapi pada jadwal penerimaan persediaan terdapat 25. Maka dari itu, sisa yang ada di persediaan tangan ada 5, hasil dari jadwal penerimaan persediaan dikurang dengan kebutuhan kotor. 25 dikurang 20 sama dengan 5, maka dari itu persediaan di tangan ada 5. Lalu pada bulan keempat, persediaan di tangan kosong, tetapi kebutuhan kotor pada bulan keempat ada 15. Maka dari itu, kebutuhan bersih ditambahkan sebesar 10. Kenapa tidak 15? Karena ada sisa di persediaan di tangan sebesar 5. Lalu pada bulan kelima, persediaan di tangan habis. Lalu kebutuhan bersih ditambahkan sebesar 28. Maka kebutuhan bersih dikurang kebutuhan kotor, persediaan di tangan habis. Lalu bulan ke-6 dibutuhkan kebutuhan bersih sebesar 15. Karena kebutuhan kotor pada bulan ke-6 sebesar 15. Maka persediaan di tangan habis. Lalu kebutuhan kotor bulan ke-7 sebesar 20, maka dari itu kebutuhan bersih sebesar 20. Persediaan di tangan habis. Lalu kebutuhan kotor pada bulan ke-8 sebesar 23. Karena persediaan di tangan habis, maka dari itu kebutuhan bersih akan menambahkan sebesar 23. Maka itu kebutuhan bersih dikurang kebutuhan kotor, yaitu 0, atau persediaan di tangan telah habis. Karena lead time-nya 1 bulan, dapat dilihat bahwa offsetting pada bulan pertama ada 7, bulan ketiga ada 10, bulan keempat 28, bulan kelima 15, bulan keenam 20, serta bulan ketujuh 23. Selanjutnya, bahan baku C. Di sini, kebutuhan kotor didapatkan dari hasil dari offsetting bahan baku D. Karena pada soal dapat dilihat bahwa di situ adalah 2C, maka dari itu kebutuhan kotor yaitu 2 dikali C. Maka dari itu offsetting bahan baku D dikali dengan 2. Dapatlah hasilnya pada bulan pertama 14, bulan kedua tidak ada, bulan ketiga 20, bulan keempat 56, bulan kelima 30, bulan keenam 40, bulan ketujuh 48, dan bulan ke-8 0 atau tidak ada. Jadwal penerimaan persediaan pada bulan ketiga sebesar 8, bulan keempat sebesar 10, bulan keenam sebesar 20, serta tidak ada persediaan di tangan. Maka dari itu, bulan pertama kebutuhan kotor dibutuhkan 14. Karena tidak ada persediaan di tangan, maka kebutuhan bersih ditambah sebesar 14. Kebutuhan bersih dikurang kebutuhan kotor, berarti persediaan habis. Lalu pada bulan ketiga dibutuhkan sebesar 20 kebutuhan
kebutuhan bersih dibutuhkan sebesar 20, karena ada jadwal penerimaan persediaan sebesar 8, maka kebutuhan bersih yang dipesan hanya sebesar 12. Lalu dikurangkan, maka itu persediaan di tangan 0. Lalu pada bulan keempat, dibutuhkan kebutuhan bersih sebesar 56, karena kebutuhan kotor 56. Tetapi karena adanya jadwal penerimaan persediaan sebesar 10, maka dari itu kebutuhan bersih hanya diperlukan 46. Lalu dikurangkan, maka dari itu persediaan di tangan habis. Lalu pada bulan kelima, kebutuhan kotornya sebesar 30, dikurang kebutuhan bersih sebesar 30, maka persediaan di tangan habis. Lalu pada bulan ke-6, kebutuhan kotor ada 40, karena pada jadwal penerimaan persediaan ada 20, maka kebutuhan bersih yang dipesan adalah 20. Maka dari itu persediaan di tangan habis. Lalu pada bulan ke-7 dibutuhkan 46 kebutuhan bersih, karena kebutuhan kotor sebanyak 46, maka dari itu dikurangkan, lalu persediaan di tangan habis. Karena bulan ke-8 tidak ada kebutuhan kotor, maka dari itu persediaan di tangan tetap habis. Di sini ukuran lot menyesuaikan kebutuhan bersih, karena untuk meminimalisir kebutuhan pada gudang. Karena untuk meminimalisir penyimpanan pada gudang. Baiklah, selanjutnya ada bahan baku A. Bahan baku A sama seperti bahan baku C, bahwa kebutuhan kotor diambil dari offsetting dari bahan baku C. Dapat dilihat di sini bahwa sebelum bulan pertama, kebutuhan kotor ada 14, bulan kedua 12, bulan ketiga 46, bulan keempat 30, bulan kelima 20, bulan keenam 46, bulan ketujuh tidak ada, bulan ke-8 tidak ada, dan bulan ke-1 juga tidak ada. Dapat dilihat juga bahwa jadwal penerimaan persediaan ada pada bulan ketiga sebesar 15, dan bulan ke-6 sebesar 20. Persediaan di tangan ada 22, lalu persediaan di tangan dikurang kebutuhan kotor sebelum bulan pertama, yaitu sebesar 14. Lalu persediaan di tangan yang tersisa pada bulan pertama ada 8. Karena bulan kedua dibutuhkan 12, maka dari itu kebutuhan bersih yang dipesan sebesar 4. Karena persediaan di tangan ada 8. Setelah dikurangkan, persediaan di tangan habis. Lalu pada bulan ketiga kebutuhan kotor sebesar 46. Di sini ada jadwal penerimaan persediaan sebesar 15. Maka dari itu kebutuhan bersih yang dipesan ada 31. Lalu dikurangkan, maka persediaan tangan habis. Lalu pada bulan keempat, kebutuhan kotornya sebesar 30. Lalu kebutuhan bersihnya dipesan sebesar 30. Maka dari itu persediaan tangan habis. Lalu kebutuhan kotor bulan 5 ada 20. Kebutuhan bersih yang dipesan 20. Dikurangkan, maka persediaan di tangan habis. Lalu pada bulan ke-6, kebutuhan kotor sebesar 46, tetapi pada jadwal penerimaan persediaan ada sebesar 20. Maka dari itu kebutuhan bersih yang dipesan adalah 26. Maka dikurangkan dan persediaan di tangan habis. Bulan ke-7 tidak ada kebutuhan kotor, dan bulan ke-8 juga tidak ada kebutuhan kotor. Di sini ukuran lot diambil dari, dapat dilihat bahwa rata-rata kebutuhan dapat dalam 8 bulan tersebut sebesar 45 unit dengan biaya pemesanan sebesar 2.000 per pesan, dan biaya penyimpanannya adalah 2.500 per unit atau periode. Metode yang dilakukan untuk penentuan loading bahan baku A adalah metode EFQ. Rumusnya adalah 2DK per H. D itu adalah jumlah kebutuhan bersih, K biaya pemesanan, serta H biaya penyimpanan produk. 2 dikali 111 dikali 2.000 dan dibagi 2.500. Maka dapat dikatakan 13,32 unit atau sama dengan 14 unit. Lalu, maka dari itu, di sini lot dimulai pada bulan kedua sebesar 14. Lalu, di sini akan menghitung persediaan. Maka dari itu, 14 dikurang 4, dikurang kebutuhan bersih pada bulan kedua sebesar 4, maka dari itu persediaan ada 10. Lalu 10
ditambah 28 dan dikurang 31. Maka dari itu persediaan pada bulan ketiga sebesar 7. Lalu 28 ukuran lot ditambah dengan persediaan pada bulan ketiga sebesar 7 dikurang kebutuhan bersih pada bulan keempat sebesar 30. Maka persediaan pada bulan keempat adalah 5. Di sini 14 tambah 14 mengapa? Karena ukuran lot di sini hanya 14 unit. Tetapi kebutuhan bersih di sini ada 31. Karena adanya kekurangan, maka ukuran lot ditambahkan lagi sebesar metode penentuan loting yang telah ditetapkan, yaitu dengan rumus EOQ adalah sebesar 14 unit yang telah kita hitung tadi. Maka dari itu 14 tambah 14 sama dengan 28 karena adanya kekurangan ukuran lot. Lalu selanjutnya pada bulan kelima 28 ditambah 5 dikurang 20. Lalu persediaannya pada bulan kelima ada 13. Lalu pada bulan keenam 13 persediaan pada bulan kelima ditambah ukuran lot ditambah ukuran lot pada bulan ke-6 13 sama 14 lalu dikurang kebutuhan bersih pada bulan ke-6. Maka persediaan tersisa 1. Pada bahan baku B, dapat dilihat di soal bahwa di sini B-nya 3 dikali B. Kebutuhan kotornya sama seperti tadi diambil dari offsetting. Itu 3 kali B. Maka dari itu didapatkan bahwa bulan pertama kebutuhan kotornya sebesar 21, bulan kedua tidak ada, bulan ketiga 30, bulan keempat 84, bulan kelima 45, bulan keenam 60, bulan ketujuh 69. Lalu jadwal penerimaan persediaan ada pada bulan kedua sebesar 10, bulan keempat sebesar 10, bulan kelima tidak ada, bulan keenam sebesar 20. Lalu ada persediaan di tangan, sebelum bulan ke-1 ada 18. Bulan ke-1 ada 18. Lalu kebutuhan kotor, lalu selanjutnya kebutuhan kotor pada bulan pertama yaitu sebesar 21 karena persediaan di tangan ada 18 dikurangkan, maka dari itu persediaan di tangan habis tapi masih kurang, maka dari itu kebutuhan bersih yang dipesan sebesar 3 lalu dikurangkan persediaan di tangan habis. Lalu pada bulan kedua terdapat jadwal penerimaan persediaan sebesar 10, tetapi tidak ada kebutuhan kotor. Maka dari itu, pada bulan ketiga, kebutuhan kotor ada sebesar 30, karena persediaan di tangan hanya ada 10, maka dari itu kebutuhan bersih yang dipesan adalah 20. Dikurangkan, maka persediaan di tangan habis. Lalu pada bulan keempat, ada 84 kebutuhan kotor. Tetapi karena ada jadwal penerimaan persediaan sebesar 10, maka kebutuhan bersih yang dipesan ada 74. Lalu dikurangkan, maka dari itu persediaan di tangan 0 atau habis. Di bulan kelima, kebutuhan kotor diperlukan 45. Kebutuhan bersih yang dipesan 45, dikurangkan, maka lalu persediaan di tangan habis. Pada bulan ke-6, ada kebutuhan kotor sebesar 60, tetapi ada jadwal penerimaan persediaan sebesar 20, maka dari itu kebutuhan bersih yang dipesan adalah 40. Lalu dikurangkan, maka dari itu persediaan habis. Pada bulan ke-7, kebutuhan kotor sebesar 69, kebutuhan bersih yang dipesan 69 dikurangkan, maka persediaan di tangan habis. Di sini, pencarian nilai loting bahan baku B menggunakan fixed order quantity atau FOQ untuk menentukan lot dengan nilai intuisi yaitu sebesar 20. Dapat dilihat di sini, ukuran lot pada bulan pertama itu sebesar 20. Ukuran lot dikurang dengan kebutuhan bersih, maka persediaan yaitu 17. Karena bulan kedua tidak ada kebutuhan kotor, maka persediaan pada bulan kedua sebesar 17. Lalu pada bulan ketiga ukuran lagi dipesan sebesar 20 dikurang dengan 20 ditambah persediaan pada bulan kedua
lalu dikurang dengan kebutuhan bersih sebesar 20, maka persediaan pada bulan ketiga sebesar 17. Lalu pada bulan keempat, karena ukuran lot kurang, maka dari itu ukuran lot ditambah sebanyak 2 kali. Jadi ukuran lot di sini 60. 60 ditambah dengan persediaan pada bulan ketiga, lalu dikurangi dengan kebutuhan bersih, maka persediaan pada bulan keempat adalah 3. Selanjutnya bulan kelima, pada bulan kelima ukuran lot ditambah dengan persediaan pada bulan keempat, lalu dikurang dengan kebutuhan bersih bulan kelima. Maka dari itu persediaan bulan kelima sebesar 18. Lalu pada bulan keenam, ukuran lot ditambah dengan persediaan pada bulan kelima, dikurang dengan kebutuhan bersih bulan keenam, lalu didapatkanlah hasilnya persediaan bulan keenam, yaitu sebesar 18. Lalu pada bulan ketujuh, ukuran lot ditambah dengan persediaan bulan ke-6, lalu dikurang kebutuhan bersih bulan ke-7, maka persediaan bulan ke-7 ada sebesar 9. Pada bulan ke-8 tidak ada kebutuhan kotor, jadwal penerimaan persediaan di tangan, kebutuhan bersih, ukuran lot, persediaan maupun offsetting. Dapat disimpulkan dari hasil presentasi tadi, dapat disimpulkan bahwa untuk memproduksi barang D, kita perlu mengetahui kebutuhan dan karakteristik setiap bahan baku yang akan dipesan. Maka kita harus mempersiapkannya dengan mencari berapa kebutuhan bersih per periode setiap bahan baku yang setelahnya dapat menentukan lot atau jumlah pesanan untuk setiap periodenya, serta kapan waktu yang tepat untuk setiap periodenya, serta kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemesanan sehingga dapat meningkatkan dan memperkuat efektivitas dalam produksi barang. Sekian presentasi dari saya. Apabila salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.